Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tentang peradilan tata usaha negara, salah satu peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengertian dari peradilan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Contohnya mengenai kepegawaian, mengenai masalah pertanahan, dan tipe jadi dalam pertahanan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dari peraturan yang mengatur, yaitu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan yang pertama, kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dilihat dari jenis pengadilannya ada dua, tingkat pertama dan tingkat banding. Disebut pengadilan tata usaha negara untuk tingkat pertama, disebut pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat banding. Sebenarnya, undang-undang memerintahkan untuk pengadilan tata usaha negara itu ada di setiap kabupaten atau kota. Tetapi karena tingkat perkaranya hanya sedikit, maka tidak semua kabupaten kota ada. Kemudian, pengadilan tata usaha negara diatur setiap provinsi itu ada. Pengadilan tinggi tata usaha negara. Tapi, melihat tadi banyak atau tidaknya perkara itu, tidak semua provinsi ada pengadilan tingkat bandingnya di peradilan tata usaha negara. Poin berikutnya yaitu kewenangan pengadilan TUN. Beberapa di antaranya adalah untuk memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara itu apa sih? Nah, bisa kita lihat, sengketa TUN atau tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian berikutnya yaitu kewenangan pengadilan tinggi TUN. Kewenangannya diantaranya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa TUN di tingkat banding, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan TUN di daerah hukumnya, tingkat pertama dan terakhir, lalu kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 48 UU PTUN di bidang administrasi. Untuk poin selanjutnya, ada pihak-pihak dalam pengadilan TUN. Yang pastinya ada dua pihak. Yang pertama adalah penggugat, itu bisa perseorangan atau badan hukum perdata, semisalnya perseroan terbatas, yayasan, dan lain sebagainya. Yang pastinya mereka telah mengalami kerugian akibat adanya keputusan TUN tersebut. Untuk di pihak tergugat sendiri, itu bisa berupa badan atau pejabat TUN itu sendiri. Dan tentunya, mereka melaksanakan urusan pemerintahan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa TUN, keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Disamakan dengan keputusan TUN, keputusan negatif fiktif. Apabila badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, badan atau pejabat TUN dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan apabila jangka waktu bagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, atau apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu 4 bulan. Inilah beberapa yang tidak termasuk keputusan TUN. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. Contohnya, jual beli antara instansi pemerintah dengan perseorangan. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Misalnya, keputusan TUN yang mengatur dan mengikat secara umum. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan. Misalnya, keputusan yang berlaku setelah ada persetujuan dari atasan atau instansi lain. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana
misalnya seperti surat pemerintah penahanan dan lain-lain. Keputusan tun yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya seperti keputusan tun berdasarkan keputusan pengadilan. Keputusan tun mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia, keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Kemudian, untuk poin selanjutnya ada keputusan tun yang tidak bisa digugat karena dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, perlu diperhatikan juga tentang waktu mengajukan gugatan tun. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Itulah peradilan tentang tata usaha negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.